Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan melaporkan hasil dari laporan kemajuan penelitian PTKLN dengan judul pengembangan alat analisis kontraksi otot stabilisator berbasis sensor sebagai evaluasi fungsi gerak motorik dynamic neuromuscular stabilization atau DNS. Ini untuk anak usia dini. Ya, secara pendahuluan bahwa gerak merupakan unsur pokok kehidupan manusia. Ini tanpa gerak manusia kurang sempurna dan dapat menyebabkan kelainan dalam tubuh. Atau dinamakan dynamic neuromuscular stabilization. Dalam pendekatan manual dan rehabilitasi untuk mengoptimalkan sistem pergerakan berdasarkan prinsip ilmiah, pendekatan dynamic DNS ini menyediakan alat fungsional untuk menilai dan mengaktifkan stabilisator tulang belakang. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2016, jumlah anak di bawah 5 tahun mengalami kelebihan berat badan, lebih dari 41 juta seluruh dunia. Setengah dari populasi itu berasal dari negara-negara Asia, ini termasuk Indonesia. Nah, data ini menunjukkan bahwa obesitas salah satunya disebabkan karena kurangnya aktivitas yang dilakukan oleh anak. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah alat yang dapat menganalisa kontraksi otot berbasis sensor. Alat ini berfungsi sebagai evaluasi fungsi gerak DNS tadi. Kemudian alat ini juga akan dapat berguna untuk mengontrol bahwa keadaan dan fungsi otot-otot itu berada dalam kategori baik. Kita dalam penelitian ini menggunakan R&D dibagi dalam tahap 1 dan tahap 2. Maka tahap yang tahun kedua ini adalah penyempurnaan alat tahun ke-1 dan uji coba skala yang lebih besar. Ini alur penelitiannya. Kemudian hasil penelitian ini sudah kita lakukan. Ini di tahun 1. Ini desain di tahun 1. Ini alat di tahun 1. Nah, namun di tahun 1 ini, sebelum kita jelaskan itu, ini komponen-komponen alat. Ada mioware, Arduino, modul, baterai, dan bagian penerima sinyal ada Arduino Nano, Arduino Uno, modul, powerbank, dan saklar. Nah, ini dicoba di tahun 1, namun ternyata kelemahan alat ini adalah karena cukup besar dan berat sehingga daya rekatnya kurang. Nah, ini mengakibatkan tidak maksimal data yang dihasilkan. Nah, ini walaupun memang harus cepat karena dapat menghasilkan data-data yang memang yang dibutuhkan. Namun kekurangannya seperti tadi. Ini hasil uji coba pada tahun 1. Nah, pada tahun 2, kita buat rompi yang lebih mudah dipakai dan nyaman, sehingga walaupun dalam waktu yang lama, penggunaan alat ini tetap aman. Yang tadinya kita gunakan powerbank dan Bluetooth wireless, ini kita gunakan dengan sistem kabel. Nah, namun alat ini pada tahun kedua sedang penyempurnaan, akan ada penambahan alat di bagian paha dan otot betis, bagian kaki. Nah, untuk kegiatan lanjutan adalah uji repeatability, kemudian uji linearitas, kemudian implementasi produk. Produk ini akan nanti digunakan untuk mulai anak SD sampai orang dewasa. Untuk luaran kita sudah gunakan ini terbit di 2021, ini IJIM. Kemudian ini artikelnya. Kemudian ada paten sederhana ini dalam bentuk draft. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita selesaikan pengajuannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.